Bukmi masih menutup mata, sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat suci. Suaranya tidak mau hilang, suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bukmi melihat Mbak Sum masih berdiri. Sudah ya nak, sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali, ucapnya. Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bukmi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. Tolong, Bo. Bumi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bumi mungkin mengingat kenapa Mbak Su menemuinya. Mohon maaf ya nak, bila aku punya salah. Maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang, aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu. Tepat setelah Bumi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga, Bukmi merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun, Bukmi belum menceritakan ini semua ke warga atau keluarga Mbak Sum. Karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Aku masih ingat waktu itu. Adi menceritakan semua karena keadaan desanya. Perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang gak nyaman. Terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini. Tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh dari Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun, Mbak Ida memiliki hubungan dekat sama Mbak Sum. Karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida lah yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum. Namun, banyak orang yang selalu bertanya kepadanya. Karena sungkan, terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya, Mbak Ida tahu, dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu, malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah, menghabiskan waktu untuk menonton TV. Suaminya Mas Eko saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang, cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar pukul 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV. Belum ada keinginan untuk tidur, sementara hujan masih turun. Meski hanya sekedar rintik-rintik. Sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar. Tapi suara itu kembali lagi. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam begini. Jadi, Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutup oleh kelambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kemudian kembali menonton TV. Baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk, lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi, ia mengintip dari jendela rumah. Masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja, suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng sama dia. Tanpa mengintip di jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung, melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor, melotot ke arahnya. Kata Adi, mencuri dengar saat Mbak Ida cerita.
Beliau mencium bau amis, seperti bangkai ayam. Besoknya, Mas Eko menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu, dengan pintu yang terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar. Ditambah pengakuan dari Bu Mi, kalau beliau juga melihatnya tempo hari. Bu Mi menceritakan kejadian itu. Hanya saja, ia mencium bau bunga kemboja, sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh. Pak RT sampai harus Pak RT Pak RT sampai akhirnya bicara dengan keluarga almarhumah dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang dari luar. Saat itulah orang yang dimintai tolong menjelaskan bila Mbak Sum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bu Mi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau, karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan untuk orang yang sudah meninggal. Saat diminta jalan keluar, orang pintar itu hanya bilang, "Tunggu sampai 40 hari, maka ia akan pergi dengan sendirinya." Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal, lebih baik diam saja. Tidak perlu diumbar atau diceritakan kepada siapapun. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini aku jadi tahu alasan Adi nyuruh aku pulang waktu itu. Aku juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-temanku yang lain gak mau ngomongin hal ini. Karena dasarnya, aku masih penasaran. Aku pun tanya, setelah Mbak Ida, apakah Mbak Sum masih menampakkan diri? Adi cuma diam lama. Lalu dia bilang, 40 hari. Desaku udah kayak desa mati. Dan karena hal ini gak boleh dibicarain, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desaku. Bicara tukang bakso, aku cuma ingat satu orang yang sering warawiri di desaku sama desanya Adi. Namanya Cak Mat, pedagang bakso yang dorong gerobak dan gerobaknya dicat warna coklat. Makanya, orang-orang lebih kenal dengan nama bakso coklat. Adi mengiyakan jawabanku. Bakso coklat biasa berkeliling di desaku sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekamnya keadaan saat itu, surah yang digunakan sholat hanya dihadiri beberapa orang. Itu pun yang rumahnya bersebelahan dengan surah. Bakso coklat lewat seperti biasanya, dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa itu. Jam 6 sampai jam 7, jalanan sepi sekali. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikirin sama Cak Mat. Karena biasanya, dia tidak kembali ke desanya Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya. Tapi malam itu, sekitar jam 11, Cak Mat kembali ke desanya Adi. Mungkin beliau penasaran, karena gak biasanya desa itu sepi sekali. Sekaligus, mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja, nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Seseorang memanggil, "Bakso coklat." Keluar dari rumah, yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar, mengenakan daster yang biasa. Waktu itu Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum. Basa-basi seperti penjual pada umumnya. Namun tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja, memperhatikan Cak Mat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang diingat Cak Mat ketika cerita keesokan harinya adalah, ia bertanya, "Mbak, tampaknya kamu sudah sehat ya?" Mbak Sum masih diam saja. Cak Mat masih belum curiga. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cak Mat berniat memberikan baksonya ke Mbak Sum. Tapi seperti disambar geledek, yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam pekat, melotot ke arahnya. Cak Mat yang orangnya sudah biasa melihat hal ganjil,
Awalnya takut, sampai gemetar. Mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya, mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasa ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar, beberapa saat kemudian, Cak Mat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cak Mat waktu itu, pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu meminta tolong sama beliau. Jadi, Cak Mat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk, tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari kemudian. Karena Cak Mat pulang ke kampungnya, malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," pinta Mbak Sum. Suaranya menderita. Cak Mat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum. Dengan keberanian yang dipaksakan, Cak Mat bertanya, "Ada apa, Sum? Minta tolong apa?" "Tolong, Mat, bukakan tali pocongku." Cak Mat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak. Karena Cak Mat pernah dengar, ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi, pernah ada kejadian di daerah lain. Ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong. Tapi rupanya, wajah pemuda itu disembur sampai melepuh. Dan konon, pocongnya itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu. Cak Mat hanya meminta maaf tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi. Bahkan mengikuti Cak Mat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Cak Mat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat teras terus. Keesokan paginya, Cak Mat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya. Karena dulu ketika menjenguk, Cak Mat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya. Seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit itu. Hal itu sebenarnya tidak disengaja. Setelah kejadian itu, Cak Mat tidak berjualan di desa Adi sementara waktu. Dan beliau juga tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumahnya.